Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali di pembelajaran kelas 3, tematik 6, subtema 2, pembelajaran 4. Pembelajaran 4 halaman 83. Ayo berlatih. Bagaimanakah proses membuat baju? Proses membuat baju memerlukan waktu yang sangat lama. Mulai dari menanam pohon kapas hingga menjadi baju. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini adalah proses gambar dalam pembuatan baju. Gambar yang paling bawah yang pertama adalah bunga kapas, ya. Setelah bunga kapas diambil, kemudian masuk untuk memintal atau dipintal kapas. Kapasnya dipintal, ya. Nah, setelah dipintal, kapas itu berubah menjadi benang, ya. Setelah menjadi benang, itu masuk untuk ditenun, ya. Ditenun menjadi kain, menenun kain, ya. Setelah menenun, maka jadilah kain, ya. Setelah jadi kain, masih ada proses lagi, yaitu membuat pola baju. Ya, dibuat pola bajunya seperti apa, ukurannya, besarnya, ya. Setelah membuat pola baju, kemudian dijahit. Baju tersebut dijahit, ya. Setelah pola jadi, langsung dijahit bahan tadi, ya, bahan kain tadi. Setelah menjahit baju, maka jadilah baju, ya. Itu. Jadi proses pembuatan baju itu lama. Jadi kewajiban kalian adalah menjaga, merawat, dan juga mencuci jika baju itu kotor. Oke, ayo berlatih. Kalian buka di halaman 85. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapakah Bunia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Berangkat pukul 8.30, lama di pasar 40 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9.15. Perhatikan penjelasannya, ya. Kalian lihat. Jadi Bunia itu di pasar sampai jam berapa, ya. Jadi kita lihat Bunia berangkat dari rumah ke pasar itu jam 8.30. Lamanya di pasar berarti 45 menit. Berarti 8.30 ditambah 45, ya. Itu jadinya 8.75, jam 8 lewat 75, atau jam 8 pukul 8 lebih 75 menit, ya. Jam 8 lebih 75 menit. Nah, jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9.15, ya. Nah, kalian gambarkan nanti, ya, di rumah, gambarkan sendiri. Itu dengan digambarkan jam 9 lewat 15. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9.15, ya. Jadi seperti ini penjelasannya, ya. Jam 8 lewat 30 ditambah 45 menit. Ya, jadi jam 8.75. Jam 8.75 itu sama dengan jam 9.15, ya. Jadi kalian gambarkan saja di rumah, ya, gambarkan. Kemudian pembelajaran 5. Ayo membaca. Saat di sekolah, kalian memerlukan sarana belajar. Sarana diperlukan agar kalian dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Kalian perlu ruang kelas yang bersih. Kalian perlu halaman untuk bermain dan berolahraga.
Sekolah harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian harus melakukan penghematan energi listrik. Matikan lampu kelas jika tidak digunakan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian harus peduli terhadap penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi. Perilaku hemat merupakan perilaku terpuji yang disukai Tuhan. Tuhan suka terhadap orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan suka terhadap orang-orang yang tidak melakukan pemborosan, ya. Ayo berlatih. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi kita tidak dapat melakukan aktivitas. Makin lama melakukan aktivitas, makin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu yang diperlukan pada kegiatan dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya ya. Jadi ada kegiatan menyiapkan sarapan, perjalanan ke sekolah, khusus bahasa Inggris, sampai istirahat malam. Mulai ada penyiapan sarapan mulai jam 5.45 selesai 6.15. Lamanya berapa? Kalian hitung ya. Perjalanan ke sekolah 6.20 selesai 6.45, itu lamanya berapa? Sampai istirahat malam. Kalian bisa jawab ya di buku tulis kalian. Pada tabel di atas ada 5 kegiatan. Kegiatan yang paling singkat adalah mana yang kegiatan paling singkat? Kegiatan yang paling lama mana kegiatan yang paling lama, ya. Nah, Bapak sudah membuat jawabannya. Jadi kalian bisa mudah untuk menulis jawabannya di buku tulis kalian di jawaban yang sudah Bapak tulis. Nah, ini ya. Jadi kegiatan menyiapkan sarapan jam 5.45 mulainya, selesainya jam 15, lamanya 30 menit, ya. Nah, dari semua kegiatan yang ada di tabel, menyiapkan sarapan sampai istirahat malam, itu yang paling lama adalah istirahat malam 7 jam 30 menit. Dan yang paling singkat adalah perjalanan ke sekolah, itu 25 menit. Baik, mungkin itu saja belajar kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.